Mr. Riddick, I vote yes. Ya, kembali lagi di channel Dibang Putra. Kali ini kita akan membahas film lagi berjudul The Best of Enemies. Ya udah, daripada lama-lama dan juga bikin kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anne. Dia adalah ketua komunitas pembela hak asasi warga kulit hitam di kota Durham, Amerika Serikat. Pagi itu Anne datang ke kantor wali kota untuk menuntut agar para warga kulit hitam disediakan tempat tinggal yang layak. Tapi saat Anne sedang serius menyampaikan tuntutannya, petugas kulit putih malah cuek, tidak mau mendengarkan. Anne pun menepuk kepala petugas tersebut. Di tengah keributan, wali kota muncul berusaha menenangkan, meski sebenarnya dia pun tidak peduli. Namun demi pencitraan, wali kota menyarankan agar Anne menyuarakan tuntutannya di sidang terbuka. Mendengar itu, Anne mengerti lalu pergi. Malamnya terlihat seorang pria bernama Ellis sedang berpidato memberikan arahan di hadapan para anggota organisasi Ku Klux Klan atau KKK. KKK adalah organisasi rasis yang menganggap ras kulit putih sebagai ras terbaik di antara ras-ras lainnya. Ellis adalah ketua KKK di kota Durham. Dalam pidatonya dia mengatakan bahwa sekarang warga kulit hitam sudah mulai bergerak menuntut kesetaraan. Agar orang-orang ras rendahan itu tidak bertindak seenaknya, Ellis menghimbau semua anggotanya untuk menggagalkan setiap pergerakan mereka. Kita harus tunjukkan siapa ras yang berkuasa di kota ini, tegasnya. Esok paginya wali kota mampir ke pom bensin milik Ellis. Saat mengisi bensin, wali kota memberitahu bahwa nanti malam Anne bersama warga kulit hitam akan datang ke sidang terbuka di balai kota. Karena tidak bisa menghalangi mereka secara langsung, wali kota meminta Ellis membantunya. Mendengar itu, Ellis pun mengerti. Malamnya saat sampai di balai kota, Anne kaget melihat semua bangku penuh diduduki oleh anggota KKK. Mau tidak mau, Anne dan warga kulit hitam harus berdiri. Ketika sidang dimulai, Anne maju dan menunjukkan surat-surat keluhan sambil berkata bahwa selama ini perumahan khusus warga kulit hitam dibangun asal-asalan dan tidak layak huni. Tidak ada toilet, lingkungan kumuh, dan airnya juga keruh, katanya dengan tegas. Anne meminta wali kota memperlakukan mereka selayaknya manusia. Namun meski sudah berusaha keras memohon, wali kota hanya mengatakan bahwa tuntutannya akan dipertimbangkan dulu. Dan sidang pun ditunda. Besok paginya, Ellis terlihat sedang di rumah sakit menjenguk salah satu putranya yang mengidap autisme. Meski berbeda dengan anak-anak lain, Ellis tetap menyayangi buah hatinya itu. Di sisi lain, di sekolah khusus anak kulit hitam, tiba-tiba terjadi kebakaran. Setelah mendapat kabar bahwa sekolah putrinya terbakar, Anne pun segera datang. Di tengah evakuasi, kepala sekolah memberitahu bahwa seluruh bangunan terbakar habis, sehingga sekolah harus ditutup. Mendengar itu, Anne pun langsung shock. Demi menyelamatkan masa depan putrinya dan anak-anak kulit hitam lainnya, dia merasa harus melakukan sesuatu. Malamnya di sebuah bar, saat Ellis sedang nongkrong, seorang politisi mendekatinya dan memberitahu bahwa tadi siang sekolah kulit hitam baru saja kebakaran. Sekarang Anne sedang mencoba mengajukan permohonan agar para siswa kulit hitam diizinkan pindah ke sekolah kulit putih. Permohonan itu rencananya akan dibahas di sidang terbuka berikutnya. Ellis sangat kesal kalau dibiarkan lama-lama ras rendahan itu semakin berani, katanya sambil marah.
Beberapa hari kemudian, di persidangan terbuka, Ann datang bersama orang tua siswa. Sementara Alice juga hadir membawa anggotanya. Selama sidang, karena situasi memanas, wali kota lagi-lagi memutuskan untuk menunda sidang. Besoknya di kantor Departemen Hukum, demi menengahi konflik di kota Durham, pemerintah pusat mengirim utusan, seorang pengacara kulit hitam bernama Bill yang berpengalaman dalam menyelesaikan masalah perselisihan antar ras. Keesokan harinya, Bill mengundang Ann dan juga Alice makan siang bersama. Setelah berkenalan, Bill menjelaskan bahwa dia diutus untuk menyelesaikan masalah perpindahan murid kulit hitam ke sekolah kulit putih. Selama beberapa minggu ke depan, Bill akan bekerja sama dengan semua orang tua siswa dari kedua ras agar program ini berjalan lancar. Bill membutuhkan asisten dan dia ingin Ann dan juga Alice bekerja sama membantunya mengkoordinasi kedua ras. Mendengar ide yang sangat bagus itu, dengan senang hati mereka berdua menolak. Bill pun hanya bisa terdiam. Esok harinya, Bill, Ann, Alice, serta para orang tua siswa datang ke sekolah. Saat rapat berlangsung, Bill mengatakan bahwa selain para orang tua siswa, nantinya mereka akan mengumpulkan warga kota juga. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang programnya, Bill menunjuk Ann dan juga Alice untuk menjadi asistennya. Awalnya mereka menolak, tapi karena tidak ada orang lain yang mau menggantikan, mau tidak mau mereka berdua terpaksa setuju. Rapat pun selesai. Besoknya semua mulai menyebar brosur untuk mengundang masyarakat untuk ikut bergabung. Oh yeah, it's down on the street and oh I hot in the cruisers below. I'm up on the 11th front hard to full system placement. My weekends are all. I'm gonna continue to fight for us white. So I can't see her letting him go. Cause she's CPLs don't scare me. Folks in this town like things the way they are. she's an old Diamondback. And she says she can't do things. But she's a queen and such a queen that she don't make false claims. You betcha. 1 minggu berlalu. Setelah orang tua siswa dan masyarakat hadir di sekolah, Bill mulai memimpin jalannya rapat. Selama berjam-jam diskusi berlangsung, di akhir sesi Bill mengatakan, di pertemuan berikutnya kita akan memilih 5 orang juri dari masing-masing ras untuk memberikan voting apakah para siswa kulit hitam boleh masuk ke sekolah kulit putih. Sebelum rapat ditutup, salah satu peserta menyarankan agar semua berdoa bersama. Namun Alice menolaknya. Dia enggan melakukannya karena baginya doa orang kulit hitam berbeda dengan doa orang kulit putih. Selesai pertemuan, di luar Ann menemui Alice dan meluapkan amarahnya. Ras kita memang berbeda, tapi ingat Tuhan seluruh manusia tetap sama. Same God made you, made me. Keesokan harinya, ketika melihat orang-orang kulit hitam merusak atribut KKK di sekolah, Ann langsung memarahi mereka. Dia menasihati, meskipun KKK adalah organisasi jahat, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dari kejauhan, Alice yang melihat Ann merapikan atribut KKK hanya bisa terdiam. Besoknya, setelah memilih 5 orang juri dari masing-masing ras, Bill pun memulai rapat. Selama diskusi, kedua kubu saling berdebat dan menjelek-jelekan satu sama lain. Seorang juri kulit hitam berusaha menenangkan dengan mengatakan, wajar jika semua orang tua di sini mengkhawatirkan anak-anaknya. Tapi apa yang para orang tua kulit putih khawatirkan berbeda dengan yang dikhawatirkan orang kulit hitam. Kekhawatiran kita berbeda, tidak seperti orang kulit putih. Setiap hari, anak-anak kulit hitam harus mengalami diskriminasi. Meskipun masih kecil dan tidak tahu apa-apa, anak-anak itu sering diludahi. Mereka tidak boleh duduk sembarangan di tempat umum, serta masih banyak penindasan lainnya. Rasa sakit mereka tidak akan pernah dirasakan oleh anak-anak kulit putih. Mendengar itu semuanya terdiam. Selesai rapat,
Saat waktu makan siang, Alice duduk satu meja dengan Anne. Biar tidak canggung, Anne mulai mengajaknya ngobrol. Awalnya Alice cuek, tapi ketika Anne bertanya tentang putra Alice, dia tersinggung. Dengan emosi, Alice menyuruh Anne untuk tidak pernah membahas putranya lagi. Anne pun meminta maaf. Hari demi hari, Anne, Alice, dan para warga terus berdiskusi membahas masalah sekolah. Silly, don't you run so fast. Warning she'd say, Grandma's hand. Soothe the local Grandma's hand. Used to ache sometimes. Jesus' hands, Grandma's. Put yourself in G for Grandma's hand. Till it came in a handy Grandma's hand. Time I fed Grandma. Suatu pagi di sekolah, ketika Alice sedang berdiskusi, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa putranya mengamuk di rumah sakit. Alice pun buru-buru pergi, dan saat sampai, ternyata anaknya dipindahkan ke ruangan umum bersama pasien lain. Meski Alice sudah memohon agar putranya dikembalikan ke ruang perawatan anak berkebutuhan khusus, suster mengatakan bahwa selama tunggakan biaya rumah sakit bulan lalu belum lunas, putra Alice terpaksa ditempatkan di ruangan umum. Alice pun hanya bisa pasrah. Malamnya di rapat, Anne bingung kenapa Alice belum datang juga. Saat mencari ke kantor, Anne tidak sengaja menguping pembicaraan Alice di telepon yang sedang membahas tentang putranya. Besok paginya, diam-diam Anne menjenguk putra Alice di rumah sakit. Melihat kondisi putra Alice, Anne merasa kasihan. Dia lalu meminta suster untuk memindahkan putranya ke ruang perawatan anak berkebutuhan khusus dan berjanji akan melunasi hutang rumah sakit tersebut. Siang harinya ketika Alice mendapat kabar, dia langsung menghampiri Anne di kantin. Bukannya berterima kasih, dia malah marah. Aku tidak sudi dibantu oleh ras kulit hitam rendahan, katanya. Mendengar kalimat itu, Anne hanya bisa istighfar. Keesokan harinya, Bill mengajak Anne, Alice, serta para orang tua untuk mengunjungi sekolah anak-anak kulit hitam yang kebakaran. Saat berkeliling dan menyaksikan parahnya kondisi sekolah itu, perlahan-lahan hati Alice mulai luluh. Malamnya sepulang ke rumah, dia curhat kepada istrinya, yaitu Mary, tentang keadaan sekolah anak-anak kulit hitam tadi. Mendengar cerita suaminya, Mary merasa lega karena akhirnya Alice pun sadar. Di momen itu, Mary bertanya, jika kamu sudah mulai membuka hati dan mau saling menerima satu sama lain, lalu sekarang apa yang sedang kamu perjuangkan? Siapa lawanmu sebenarnya? Keesokan paginya, Mary berkunjung ke rumah Anne. Dengan ramah, Anne mempersilahkan Mary masuk. Di dalam mereka berdua langsung akrab dan mengobrol panjang lebar. Cerita-cerita tentang Alice tersebar. Di sisi lain, di hutan, saat Alice sedang mengawasi anggota KKK berlatih menembak, rekannya menghampirinya sambil merokok. Rekannya memberitahu bahwa kabar tentang Anne yang menolong putra Alice kini telah tersebar ke telinga seluruh anggota organisasi. Rekannya pun mengingatkan tujuan awal mereka dan berkata, jangan gara-gara ditolong ras rendahan, Alice jadi lemah. Tak hanya Alice, sepertinya para prajurit kulit putih lainnya juga mulai akrab dengan orang kulit hitam. Rekannya khawatir Alice dan para juri kulit putih lainnya akan berkhianat. Mendengar itu, Alice membantah lalu pergi. Besok paginya saat Alice mampir ke bar, rekannya memberitahu bahwa saat perhitungan suara di sesi terakhir nanti, dia yakin Alice pasti menang voting. Sebab dia dan wali kota telah bekerja sama untuk mengancam agar para juri kulit putih tidak akan berani berkhianat. Bila hasil voting seri, otomatis tuntutan warga kulit hitam akan ditolak. Alice pun kaget. Di rumah wali kota, saat meminta penjelasan, wali kota berkata, demi keamanan, kadang kita perlu melakukan sedikit cara kotor. Mendengar itu, meski kecewa, Alice tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya di pertemuan organisasi, Alice bingung mengapa para petinggi KKK tiba-tiba ikut hadir. Ternyata malam itu mereka ingin menganugerahi Alice penghargaan atas kerja kerasnya yang selama ini telah sukses membina organisasi di kota Durham. Di tengah tepuk tangan, Alice justru merasa gelisah. Ia bimbang apakah yang selama ini dia lakukan adalah kesalahan.
Esok harinya di kantor, setelah mendengar cerita tentang para juri kulit putih yang diancam, Ann terkejut. Tak lama kemudian, Alice datang. Namun sebelum sempat menjelaskan, Ann yang terlanjur kecewa langsung meluapkan amarahnya dan menyebut Alice pengecut. Dia bertanya mengapa ia sampai melakukan tindakan kotor itu. Alice tidak membantah, walaupun pengancaman itu bukan ulahnya, dia tetap ikut bertanggung jawab. Sepulang ke rumah, Ann menangis, memikirkan bagaimana masa depan putrinya serta anak-anak kulit hitam lainnya yang akan putus sekolah. Mereka merasa telah gagal. Kini Ann hanya bisa pasrah menunggu hasil voting besok malam. Keesokan malamnya, sesi voting pun tiba. Para orang tua siswa, masyarakat, dan anggota KKK hadir dalam pertemuan itu. Setelah berpidato menyambut seluruh warga, Bill mempersilahkan satu persatu juri untuk maju dan memberikan suara mereka. Setuju atau tidak setuju, siswa kulit hitam bergabung dengan sekolah kulit putih. Miss Wilson. I vote yes. Mr. Watford. I'm a no. Yes. Hell no. Hey. I vote hell yes. I vote yes. School integration, and I vote yes. Vote yes on school integration. Respectfully, I vote no. No. Miss Atwater. Yes. Satu persatu suara pun diberikan. Hingga akhirnya giliran Alice tiba. Ketika maju ke depan, sebelum memberikan suara, Alice menceritakan kisah tentang bagaimana pertama kali dia bergabung dengan organisasi KKK. Alice selalu menunjukkan kartu keanggotaannya sambil berkata, "Awalnya aku yakin bahwa ras kulit putih adalah ras terhebat. Aku sangat yakin. Namun semenjak membuka hati dan mencoba mengenal ras lain lebih dekat, aku sadar ternyata kita semua manusia yang sama. Apapun rasnya, Tuhan tetap sama. Tuhan yang menciptakan kita." Mr. Riddick, I vote yes. Keesokan paginya, saat baru bangun, Alice mendapatkan kabar bahwa pom bensinnya mengalami kebocoran. Where's the key? Beruntungnya api berhasil dipadamkan. Sepulang ke rumah untuk berjaga-jaga, Alice menyiapkan senjata. Beberapa hari berlalu, akibat mendukung warga kulit hitam, sebagian besar pelanggan kulit putih tak mau lagi membeli bensin di tempat Alice. Bisnisnya jadi sangat sepi. Hari itu, Ann dan juga Bill datang menyapa. Saat mendengar bahwa murid-murid kulit hitam sudah mulai masuk sekolah lagi, Alice merasa sangat senang. Di tengah obrolan, tiba-tiba banyak sekali mobil warga kulit hitam berdatangan untuk mengisi bensin. Alice pun kaget. Dengan sigap, dia langsung melayani para pelanggan baru itu satu persatu. Dan setelah itu, film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.